Hai teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Franky Jamento pada channel yang sama, channel yang berisi tentang video pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya membagikan video lagi cara-cara mudah untuk mempelajari matematika. Video-video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara-cara mudah dalam pembelajaran matematika, khususnya operasi hitung. Dan kesempatan ini juga teman-teman, saya membagikan video cara melakukan perkalian bilangan ratusan, tetapi dengan ada persyaratan teman-teman. Persyaratannya adalah bilangan puluhannya harus sama, yaitu 0. Tetapi bukan bilangan yang lain teman-teman, tetapi bilangan itu adalah bilangan 0, khusus untuk bilangan puluhan. Dan masih banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi sebentar. Kalau perkalian yang saya bagikan ini tidak bermaksud untuk mengubah konsep dasar matematika, tetapi hanya untuk membuat matematika itu atau menciptakan situasi pembelajaran matematika itu lebih variasi. Untuk itu teman-teman silakan tonton terus video yang saya bagikan dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga berikan komentar yang positif untuk pengembangan channel ini selanjutnya teman-teman. Dan kita perhatikan contoh-contoh yang saya bagikan perkalian bilangan ratusan, tetapi dengan persyaratan bilangan puluhannya sama, yaitu 0. Saksikan dan tonton terus video berikut ini. Contoh teman-teman, jadi persyaratannya adalah bilangan itu harus memiliki puluhan yang sama, yaitu bilangan 0. Dan masih ada persyaratan lainnya sebentar teman-teman, ketika kita berhadapan dengan contoh yang saya bagikan. Contoh yang pertama, 204 dikali dengan 302. Kita lihat 204 kali 302. Bagaimana caranya teman-teman? Caranya adalah 2 ini kita kalikan dengan 3, kemudian 2 juga kita kalikan dengan 2. Ya. Itu langkah pertama teman-teman. Jadi 2 dikalikan dengan 3 itu sama dengan 6. Kita langsung menulis hasilnya teman-teman. Kemudian 2 dikali dengan 2 itu sama dengan 4. Kalau ini sudah selesai teman-teman, kita pindah ke yang berikut 4. 4 dikali dengan 3, kemudian 4 juga kita kalikan dengan 2. 4 dikali dengan 3 itu sama dengan 12. Kemudian 4 juga kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 8. Kalau ini sudah selesai teman-teman, maka cara yang berikut atau langkah yang berikut adalah kita ambil bilangan hasil ini mulai dari 6 sampai dengan 8 ini. Ya. Mengapa saya lingkar dua bilangan yang berada di awal dan di akhir? Karena ini sebentar mutlak ya. Ini sebagai hasil angka pertama dan ini angka terakhir. Lalu yang berikut teman-teman, angka yang ada di tengah ini kita jumlahkan. 4 tambah 12 itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 16. Oke. Kalau ini sudah selesai, maka cara yang berikut adalah kita menuliskan hasilnya. Nah, kita mengambil angka ini. Angka ini kita ambil. Oke. Ini ambil angka 6, kemudian angka 16, kemudian angka 8. Oke.
Untuk sementara teman-teman, di sini ada angka 6, 1, 6, dan 8. Namun di sini kita harus cek teman-teman. Apakah ketika angka ini digabungkan, angka yang ini digabungkan, apakah hasilnya sudah pas dengan angka yang kita kalikan? Artinya bahwa jelas bahwa kalau angka ratusan dikali dengan angka ratusan, itu minimal hasilnya teman-teman adalah 10.000. 10.000 artinya bahwa kalau misalnya 100 kita kalikan dengan 100, maka hasilnya teman-teman itu minimal atau hasilnya adalah 10.000. 10.000. Dengan demikian, kalau memang hasilnya tidak mencapai 10.000, maka ada tekniknya teman-teman, yaitu kita menambahkan 0. Kita menambahkan 0 di antara bilangan-bilangan yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, kita mengisi 0 itu mulai dari belakang teman-teman. Mulai dari belakang. Nah, kita lihat 6.168 itu kalau kita baca secara matematika teman-teman. Angka ini di bawah 10.000. Artinya bahwa tidak mungkin hasil dari 204 kali 302 ini hasilnya 6.000 sekian. Mengapa? 200 kali 300 saja teman-teman, itu sudah 60.000. Ya, 60.000. Dengan demikian bahwa angka ini kita tambahkan dengan angka 0 sebentar. Nah, di mana angka 0-nya? Kita letakkan 0 itu mulai dari belakang. Di sini angka 8. Ya. Itu ada dalam hasil. Lalu angka 16. Maka ini satu kesatuan. Lalu yang terakhir adalah angka 6. Maka kita tambahkan 0 mulai dari belakang. Maka di sini kita tambahkan 0. Tambahkan 0. Ya. Dengan demikian teman-teman, hasilnya adalah 6, 1, 6, 0, 8. Ya. Maka kita buat kaidah matematikanya, pemisahan angka ribuannya, sehingga hasilnya adalah 61.608. Jadi mudah teman-teman. Dan untuk penambahan 0 ini sebentar, nanti ada penambahan 0 yang 2 kali ya. Tapi itu akan ditemukan pada contoh yang berikut. Ya. Jadi sangat-sangat mudah, tetapi kita harus memperhatikan juga ya, perhitungan secara umumnya. Artinya bahwa kalau bilangan ratusan itu dengan ratusan itu minimal hasilnya 10.000. Tadi karena hasilnya di bawah 10.000, maka kita tambahkan 0-nya. Nanti teman-teman buktikan dengan cara yang lain teman-teman. Lalu yang berikut adalah contoh yang kedua. Yang berikut adalah 102 kali dengan 103. Kita perhatikan. Kita mulai dengan angka 1 kali 1. Kemudian 1 kali 3. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1 dikali dengan 3. Itu hasilnya 3. Kemudian yang berikut kita pindah ke 2. 2 kali 1. Dan 2 kali 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Oke teman-teman. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini 1, kita lingkar memang. Ya. Angka yang di tengah ini sudah otomatis teman-teman, harus kita jumlahkan. 3 tambah 2 berapa teman-teman? Itu 5. Oke. Lalu yang berikut kita buat hasilnya. Oke. Nah sekarang kita ambil angka ini. Ada angka 1, ada angka 5, kemudian ada angka 6. 156. Nah, apakah sudah ada hasilnya teman-teman? Ya belum. Ya. Sepintas kita sudah melihat. Tadi persyaratannya bahwa karena perkalian bilangan ratusan itu minimal hasilnya 10.000. Ini 156 teman-teman.
Artinya bahwa tidak mungkin hasil dari 102 kali 103 itu adalah 156. Ya, karena apa, 100 kali 100 saja sudah 10.000. Maka bagaimana caranya teman-teman? Ingat, tadi saya sampaikan, kita menambahkan 0 mulai dari belakang teman-teman. Angka ini tadi, angka yang pertama adalah 6. Angka yang kedua ini adalah 5. Dan angka yang berikut adalah 1. Maka kita tambahkan 0 teman-teman. Oke, tambahkan 0. Nah, kalau di sini tambahkan 0, apakah hasilnya sudah 10.000? Ya. Kalau di sini tambahkan 0, maka hasilnya berapa teman-teman? 1.506. Apakah sudah mencukupi? Tentu tidak. Maka yang berikut adalah kita tambahkan 0 lagi di antara angka itu. Ya. Kalau ini sudah teman-teman, kita bisa tuliskan. Maka hasilnya 1, kemudian 0, kemudian 5, 0 yang kita tambahkan tadi, lalu 6. Maka kaidah matematikanya kita pisahkan ribuannya. Hasilnya teman-teman berapa? 10.506. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa hasilnya adalah 10.506. Mungkin teman-teman berpikir bahwa cara ini sangat-sangat rumit sekali, ya. Tetapi kalau kita mencoba terus dan mencoba terus, saya yakin dan percaya hasilnya nanti akan, ya, kita pasti dapat bahwa caranya sangat gampang. Intinya, kata kuncinya teman-teman, kalau hasil gabungan bilangan itu di bawah dari 10.000, maka kita tambahkan 0 mulai dari belakang. Ya. Ya. Kalau hasilnya 10.000 lebih, maka kita tuliskan secara lurus angka yang menjadi hasil. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Baik, yang berikut adalah 306 kali 408. Kita mulai. Yang pertama 3 kali 4. Kemudian 3 kali 3. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Kemudian 3 dikali dengan 3 itu hasilnya 9. Lalu pindah yang berikut teman-teman, kita pindah yang ke 6, 6 kali 4, kemudian 6 kali 3, 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu yang berikut 6 dikali dengan 3, ini sama dengan 18. Lalu yang berikut, kalau ini sudah selesai, maka kita lingkar yang terakhir, kemudian yang pertama ini. Sedangkan yang ada di tengah ini kita jumlahkan seperti biasa. 9 tambah 24 itu 33. Oke. Kita lingkar teman-teman. Oke, lanjut kita buat hasilnya. Oke. Saya hasilnya. Di sini hasilnya adalah 12, kemudian 33, kemudian 18. Oke. Perhatikan teman-teman. Apakah angka ini melebihi 10.000 atau tidak? Kalau kita pisahkan secara matematika, maka angka ini adalah 123.318. Maka dengan demikian teman-teman, angka ini tidak perlu kita tambahkan 0. Ini sudah hasil finalnya, yaitu 123.318 teman-teman. Oke, kita lihat contoh yang keempat teman-teman. Kita perhatikan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 604 dikali dengan 802. Oke, caranya teman-teman, 6 dikali 8, kemudian
6, kemudian 6 dikali 2. 6 dikali 8 itu sama dengan 48. Kemudian 6 dikali dengan 2 itu hasilnya 12. Yang berikut 4 teman-teman, 4 kali 8, kemudian 4 ini dikali dengan 2. 4 dikali dengan 8 itu hasilnya adalah 32. Lalu yang berikut 4 dikali dengan 2 itu hasilnya 8. Oke. Kalau ini sudah selesai, maka yang berikut adalah kita lingkar. Kita buat lingkar sebagai hasil awal dan akhir angkanya nanti. Lalu ini kita jumlahkan. 12 tambah 32 teman-teman. Hasilnya adalah 44. Oke. Kalau ini sudah selesai, kita ambil angka ini. Ambil angka 3 angka ini. Kita tulis 48. Kemudian ini 44. Kemudian yang terakhir adalah 8. Lalu kalau kita pisahkan teman-teman, berarti hasilnya adalah 48.448. Nah sekarang, apakah hasil ini lebih dari 10.000 atau tidak? Ya, ini sudah 48.000. Itu hasilnya adalah 48.000 sekian. Maka ini lebih dari 10.000. Tetapi teman-teman, coba kita cek ulang. Apakah hasilnya kalau kita hitung secara rata-rata 600 kali dengan 800 teman-teman. Karena ingat bahwa perkalian dengan bilangan 0 itu sangat gampang sekali ya. 600 kali 800 teman-teman, itu hasilnya berapa? 6 kali 8 itu 48. Lalu kita tambahkan nolnya 4 teman-teman. Jadinya berapa? Ya, jadinya berapa teman-teman? Itu sudah 480.000. Artinya bahwa hasil ini itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Karena apa? Hasil dari 600 kali 800 saja itu sudah 400, ya, 400.000 atau 480.000. Ini angkanya 48.000. Maka bagaimana caranya? Ya, tetap kembali kepada teknik tadi, yaitu kita menambahkan nol mulai dari belakang. Maka angka ini kita tambahkan nol. Ini angka 8, kemudian angka 44, kemudian angka 48. Maka kita tambahkan 0 di sini teman-teman. Karena kita mulai dari belakang. Kalau kita mulai dari belakang sebentar sudah cukup atau sudah pas, maka tidak perlu kita tambahkan 0 lagi di depan ini. Maka di sini kita tambahkan 0. Kalau ini ditambahkan 0 teman-teman, maka hasilnya itu sudah mencukupi angka ratus ribuan, ya. 100 ribuan. Maka dengan demikian hasilnya di sini, ya, saya tulis di sini teman, 4, kemudian 8, 4, kemudian 0, 8. Lalu kita pisahkan, ya, ribuan. Oke. Hasilnya berapa teman-teman? 484.408. Apakah ini cukup atau tidak? Ya, saya berpikir ini sudah cukup kalau kita sudah lihat secara umumnya. Artinya bahwa kalau 600 kali dengan 800, itu sudah hasilnya adalah 480.000. Dengan demikian 484.000 ini, ya, pasti ini sudah pas ya. Jadi teman-teman, ya, kelihatan memang ini mungkin rumit, tetapi kalau kita mencoba, nanti akan sangat gampang sekali. Yang perlu kita perhatikan hanya angka hasilnya nanti. Ya, apakah hasilnya ini sudah pas sesuai dengan, ya, perkalian angka ratusan itu, ya, atau tidak. Kalau memang belum, ya kita tambahkan 0 mulai dari angka di belakang. Ya, yaitu kita pisahkan angka satu kesatuan yang sudah didapat dari hasil, ya, perkalian uraian dari perkalian tadi. Dan teman-teman, saya berpikir cara ini sangat gampang sekali. Kita satu lagi contoh ya. Contoh yang ke-5 ya. Contoh yang ke-5.
dikali dengan 904. Oke. Kita mulai 2 dikali dengan 9, kemudian 2 dikali dengan 4. 2 dikali dengan 9 itu 18, kemudian 2 dikali dengan 4 itu sama dengan 8. Lalu yang berikut kita pindah, 6 dikali dengan 9, kemudian 6 dikali dengan 4. 6 dikali dengan 9 sama dengan 54. Kemudian 6 dikali dengan 4. 6 dikali dengan 4 sama dengan 24. Oke. Kita lingkar. Oke. Lalu kita jumlahkan angka yang ada di tengah ini. 8 tambah 54 teman-teman berapa? Itu 62. Nah, ini hasilnya 62. Lalu kita buat. Oke. Lalu yang berikut kita ambil angka ini, kita gabungkan apakah hasilnya pas atau tidak. 18, kemudian 62, kemudian 24, ini hasilnya. Ya. Oke, kalau ini sudah selesai, maka kita perhatikan hasilnya kalau kita pisahkan dengan kaidah matematika, sesuai dengan kaidah matematika, bahwa 186.244. Nah, sekarang kita cek secara sepintas. Kalau 200 dikali dengan 900 itu hasilnya berapa teman-teman? 2 kali 9 itu berapa? 18. Berarti 180.000 teman-teman. Berarti 200 kali 900 itu 180.000. Kalau 180.000 maka angkanya adalah itu sudah melebihi atau angka hasil ini sudah melebihi angka 180.000. Dengan demikian ini sudah pas teman-teman. Maka tidak perlu kita menambahkan 0. Karena hasilnya adalah 186.000. Mengapa demikian? Kalau 200 kali 900 itu hasilnya 180.000. Sedangkan ini sudah lebih. Maka dengan demikian pasti hasilnya sama seperti yang saya tuliskan, 180.224. Ini hasilnya teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan 0 lagi. Baik teman-teman. Jadi cara ini sangat-sangat gampang ya. Kalau kita mencoba pasti akan mudah kita pahami. Sekali lagi bahwa pembelajaran matematika itu memang sebagian orang merasanya sangat sulit. Tetapi kalau kita mencoba dengan cara yang variasi, seperti yang saya bagikan ini, saya pikir matematika itu pasti menyenangkan. Dan teman-teman silakan mencoba contoh yang lain atau juga coba mengecek apakah hasil dari perkalian yang saya bagikan ini benar atau tidak sesuai dengan hasil perkalian seperti biasa, kaidah matematika nanti akan dicoba. Dan saya mengharapkan teman-teman bisa mencoba contoh yang lain untuk menguji apakah cara ini bisa digunakan pada contoh yang teman-teman buat. Jadi intinya bahwa kita coba melihat dan mencoba terus agar matematika itu menjadi lebih menyenangkan. Dan tonton terus video yang saya bagikan dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama bergabung saya mengucapkan terima kasih, dan untuk yang baru pertama kali bergabung saya mengucapkan selamat datang, dan jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tonton terus video yang saya bagikan karena masih ada video lagi yang ingin saya bagikan video-video pembelajaran matematika dengan cara yang sangat mudah. Saya Franky Jamento, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.